Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini kalian? Bapak harap semuanya tetap masih dalam keadaan semangat. Baik, untuk hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pola hidup sehat. Nah, nanti Bapak akan memberikan dengan gambar video animasi tentang penjelasannya, rangkuman-rangkuman yang sudah Bapak konsep. Tolong disimak videonya. Namun seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran Bapak akan bercerita. Masih mau dengar cerita Bapak enggak nih? Mau ya? Jadi Bapak akan cerita tentang anak yang suka marah. Suatu hari dalam sebuah keluarga ada anak yang kerjaannya itu suka marah. Kalau minta apa-apa selalu membantah sama orang tua, selalu berkata keras kepada orang tua. Bahkan tidak jarang anak tersebut tidak ada masalah sering marah juga. Nah, namun pada suatu hari bapaknya kebingungan. Bapaknya kebingungan memikirkan anak itu bagaimana ya caranya solusi agar anak saya ini tidak jadi pemarah, tidak suka membantah, bahkan tidak teriak-teriak lagi. Kemudian bapaknya suatu hari datang ke taman tempat di depan halaman rumahnya membawa palu dan paku. Nah, si bapak ini membuat pagar tanaman dari kayu, kemudian bilang sama anaknya, "Nak, kamu kesini, bapak akan mengajarkan sesuatu." Jadi apa yang disampaikan sama bapaknya bilang, "Kemarahanmu ini lampiaskan pada pagar ini. Ini paku, ini palu. Nah, kalau seketika itu muncul pikiranmu ingin marah, tancapkanlah paku ini kepada pagar, lalu emosikan, luapkan kemarahanmu pada paku ini. Pukul sampai paku ini menusuk ke kayu tersebut." Nah, kemudian suatu hari si anak ini benar-benar ingin marah, benar-benar ingin teriak, kemudian bingung. Lalu anak itu mengambil paku dan palu yang disarankan oleh bapaknya. Datanglah ke depan, ke pagar, dipukul sama anak ini, tuang, sampai nancap pakunya. Kemudian besoknya marah, setiap marah anak itu selalu mengambil paku dan palu dan memukulnya. Bahkan setiap hari bisa 3 kali. Lalu bapaknya hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala. Kemudian kebesokan harinya si bapak ini bertanya sama anak, "Bagaimana perasaan Nak ketika sudah memukul paku itu?" Lalu anak itu terdiam dan menjelaskan, "Saya sudah bosan Pak untuk memarah lagi. Saya sudah bingung caranya bagaimana agar saya tidak marah lagi. Namun dengan cara memukul ini emosi saya sudah tersampaikan." Bapaknya tersenyum lagi dan berkata, "Bagaimana kalau begini Nak? Silakan pakunya untuk kita ambil." Kemudian pakunya diambil. Paku itu diambil. Ketika diambil, papanya menjelaskan, "Coba lihat pagar yang sudah kamu paku ini ada lubangnya enggak kira-kira?" "Ada." Papanya menjelaskan, "Sama seperti itu. Apabila kamu marah, apabila kamu membantah, melakukan hal yang tidak bagus, melukai seseorang yang mungkin bisa jadi paku ini tidak bermasalah, paku ini bisa kamu ambil, namun lubang ini tidak akan pernah tertutupi kembali dan tidak akan bisa diperbaiki lagi, dan lubang ini akan membekas sampai kapanpun." Nah, itulah anak-anak dari kesimpulannya singkat cerita yang Bapak sampaikan tentang anak marah. Maka dari itu, jadilah pribadi yang lembut, jadilah pribadi yang hebat, jadilah pribadi yang selalu tersenyum. Karena kenapa? Sama seperti paku yang tadi. Kalau kita suka marah, kalau kita suka membangkang, maka paku tadi yang menusuk di kayu itu akan membekaskan lubang, sehingga lubang itu tidak akan bisa tertutupi walaupun pakunya tidak bermasalah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biar tidak terlalu lama, tolong simak tentang pola hidup sehat yang akan disampaikan sama Bapak melalui video animasi. Silakan dilihat videonya. Baik anak-anak, ini Bapak mencoba mengkonsep tentang pola hidup sehat atau budaya hidup sehat, tentang
menjaga kebersihan pakaian. Fungsinya untuk apa? Jadi fungsi dari pakaian itu sangat banyak. Ini kemarin Bapak sudah membuat rangkumannya, tolong disimak. Yang pertama, menjaga kebersihan pakaian. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tidak hanya untuk kesehatan saja, karena kebersihan itu juga mencerminkan diri kita dan keimanan kita. Diantaranya harus kita jaga kebersihannya adalah pakaian. Fungsi pakaian tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga untuk menjaga kesehatan. Kita harus menggunakan pakaian yang bersih agar tubuh kita tetap sehat. Nah, jadi kalau pakaiannya itu bersih, tubuh kita pun juga akan bersih dan sehat. Berikut ini akan kita belajar mengenai fungsi dari pakaian. Yang pertama, fungsi pakaian. Pakaian adalah kebutuhan dasar bagi manusia sejak kita dilahirkan. Pakaian sudah mulai dikenakan pada tubuh kita. Tentu semua itu dilakukan karena pakaian memiliki manfaat dan fungsi tersendiri. Tahukah kamu apa saja fungsi pakaian bagi manusia? Kira-kira apa ya fungsi dari pakaian itu? Nih Bapak juga sudah mengkonsepnya. Fungsi pakaian bagi manusia adalah menjaga dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca seperti panas, dingin, maupun hujan, menjaga kehormatan dan kesopanan diri di hadapan orang lain, menambah keindahan pada tubuh kita. Nah, bayangkan kalau kita tidak menggunakan pakaian, atau pakaian itu kalau kotor, tentu badan kita akan menjadi kotor dan mudah serang penyakit. Macam-macam pakaian yang dikenakan dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda. Pakaian yang dikenakan harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, ketika akan beristirahat atau tidur, kita memakai pakaian tidur. Begitu juga ketika hujan, maka jas hujanlah yang dikenakan agar tubuh tidak kehujanan. Ketika kamu pergi ke sekolah, tentu pakaian seragam sekolah pula yang kamu kenakan. Jika kamu akan melakukan kegiatan senam atau olahraga, kamu mengenakan pakaian olahraga. Pakaian olahraga tersebut dari bahan kaos agar mudah menyerap keringat. Kemudian, memelihara kebersihan pakaian. Memakai pakaian yang bersih dan rapi akan lebih nyaman daripada mengenakan pakaian yang kotor dan kusut. Pakaian yang bersih akan menjaga dari kuman-kuman, penyakit. Begitu juga pakaian yang rapi akan tampak lebih indah, lebih bagus dan menarik. Agar pakaian tetap bersih dan rapi, maka ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi pakaian itu bukan hanya pakai habis itu ditaruh kemudian dipakai lagi. Ini ada langkah-langkah bagaimana merawat pakaian agar pakaian itu tetap bersih. Yang pertama, cucilah pakaian yang sudah dikenakan dengan menggunakan bubuk deterjen atau sabun. Yang kedua, bilaslah pakaian dengan menggunakan air bersih beberapa kali, dikucek. Kemudian jemur pakaian atau keringkan dengan mesin pengering khusus kalau ada mesin cuci atau mesin pengering. Yang keempat, setrika pakaian yang sudah kering. Yang kelima, rapikan dan simpan pakaian tersebut dalam lemari. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menjaga pola hidup sehat mengenai kebersihan pakaian. Nah, ini bisa diterapkan juga pada anak-anak. Walaupun di rumah ada mesin cuci, Pak, saya akan cuci pakai mesin cuci, boleh, tidak masalah. Yang penting kalian bisa merawatnya seperti tadi yang sudah Bapak konsep. Terima kasih ya. Tetap semangat dan rajin belajarnya.